Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa imamina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, nas'alullaha ta'ala ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya mu'allima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna wa zidna ilman nafi'a. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala dengan senantiasa mohon taufik dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir Quranul Karim Juz Amma. Pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada surah yang baru, yaitu surah At-Takwir. Surah At-Takwir adalah surah yang ke-81 dalam urutan Al-Quran Rasm Utsmani. Adapun jumlah ayatnya adalah sebanyak 29 ayat. Surah At-Takwir ditinjau dari tempat diturunkannya termasuk surah Makiyah. Apa surah Makiyah, ikhwah? Nah, surah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Insyaallah taala kita akan pelajari dari ayat yang pertama. Namun sebelum kita mempelajari tafsirnya, mohon kepada qari'nya untuk membaca surah At-Takwir dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Barakallahu fikum. Nah, dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Fadhal. Barakallahu fikum.
Jazakumullah khairan. Surah At-Takfir ayyuhal ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah adalah surah yang sangat agung yang menggambarkan kepada kita tentang kejadian yang akan terjadi di yaumul kiamah nanti. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sebuah riwayat yang sahih beliau bersabda, "Man sarrahu ayyanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yul 'ain falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'u fatarat wa idza samaa'u syaqqat." Barang siapa yang senang untuk melihat hari kiamat, apa yang terjadi di dalamnya, seolah-olah ia melihat dengan mata kepalanya, melihatnya secara langsung, maka hendaknya ia membaca surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat, kemudian surah Infitar dan surah Al-Insyiqaq. 3 ayat yang mulia ini memberikan gambaran kepada kita tentang kejadian yang terjadi di yaumul qiyamah, sehingga apabila kita memahaminya dengan baik, maka kita seolah-olah melihat yaumul qiyamah dengan kedua belah mata kita. Oleh karena itu, surah ini adalah surah yang agung. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang apa yang terjadi di yaumul qiyamah nanti. Kita pelajari dari ayat yang pertama sampai dari ayat yang terakhir dari surah At-Takwir ini, insyaallah jika waktunya memungkinkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkannya dan mudah-mudahan kita bisa menuai faedah-faedah imaniyah, faedah tarbawiyah dari tafsir surah yang mulia ini. Qala Allah taala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idza syamsu kuwirat. Apabila asyamsu kuwirat, asyamsu matahari, kuwirat. Perkataan kuwirat ayyuhal ikhwah berasal dari kata at-takwir. At-takwir, apa makna dari at-takwir? Jika kita lihat perkataan dari para ulama ahli tafsir, maka at-takwir maknanya kurang lebih adalah, yang pertama adalah al-lafu, sehingga kuwirat di sini makna adalah lufat, yakni digulung. Apabila matahari digulung, siapa yang menggulungnya ikhwah? Yang menggulungnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan dengan lafaz kuwirat. Kuwirat ini fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Mabni maklum atau mabni majhul? Mabni majhul. Kenapa dimajhulkan? Karena pelakunya sudah sangat jelas. Idza syamsu kuwirat, penafsiran yang pertama, kuwirat adalah lufat. Apabila matahari
digulung. Idza jumi'a ba'daha ba'dhan. Ya, maaf, idza jumi'a ba'daha ila ba'din. Apabila dikumpulkan sebagiannya kepada sebagian yang lain. Kemudian yang penafsiran yang kedua adalah Zuhiba daw'uha. Zuhiba daw'uha. Apabila dihilangkan nyalanya, apabila dihilangkan sinarnya. Idza syamsu kuwirat, idza syamsu zuhiba daw'uha. Apabila sinarnya itu dihilangkan. Kemudian penafsiran yang ketiga, kuwirat maknanya adalah ulkiyat finnar, dilemparkan di neraka. Tiga penafsiran ini ayolah ikhwah tidak saling bertentangan, bisa kita padukan. Dengan demikian maka makna kuwirat adalah berdasarkan penafsiran para ulama tersebut, apabila matahari digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihilangkan cahayanya dan kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam sebuah riwayat yang sahih, inna syamsa wal qamara yukawwarani yaumal qiyamati. Sesungguhnya matahari dan bulan kelak di yaumul qiyamah akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain dengan derajat hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna syamsa wal qamara thawrani yukawwarani yaumal qiyamati finnar. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya matahari dan bulan seperti dua ekor banteng yang dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan asyamsu bukan yang lainnya? Jawabannya adalah karena asyamsu, matahari, adalah salah satu tanda di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung dan sangat besar manfaatnya bagi manusia di dalam kehidupan dunia ini. Apabila makhluk Allah Subhanahu wa taala dan ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar tersebut digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa, maha perkasa, yang mampu untuk menghancurkan apa yang lebih kecil dari matahari itu, termasuk juga manusia. Kita yang lebih besar dari matahari, yang lebih kuat dari matahari, ataukah matahari yang lebih besar dan lebih kuat dari kita, ya ikhwah? Jelas pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban karena saking jelasnya.
Kemudian ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, idza syamsu kuwirat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggulung matahari dan kemudian menghilangkan cahayanya dan terakhir dimasukkan ke dalam neraka Jahannam? Kenapa matahari dimasukkan ke dalam neraka Jahannam? Para ulama ahli tafsir menjelaskan ada dua faedah kenapa matahari dimasukkan ke dalam neraka. Faedah yang pertama, untuk menghinakan orang-orang yang menyembah terhadap matahari. Untuk menghinakan orang-orang yang menyembah kepada matahari. Dan demikianlah ayyuhal ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, di yaumul qiyamah nanti orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disembahnya akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Kalian semuanya benar-benar akan mendatangi neraka tersebut. Kemudian faedah yang kedua ayyuhal ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwa matahari ini adalah termasuk bahan bakarnya api neraka. Wallahu a'lamu bis-shawab. Idza syamsu kuwirat. Matahari yang ketika di dunia ini kita banyak mengambil faedah, dan ia adalah merupakan tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang sangat besar, digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dihilangkan cahayanya, dilemparkan ke dalam neraka. Wa idzan nujumun kadarat. Wa idzan nujum, dan apabila nujum, bintang-bintang, ingkadarat. Ingkadarat memiliki dua makna. Yang pertama adalah tasaqatat. Apa makna tasaqatat ya ikhwah? Berguguran. Kemudian makna yang kedua, intafa'a dhau'uha. Intafa'a dhau'uha, padam sinarnya. Kan itu sebagian salaf seperti Al-Imam Atha Ibnu Abi Rabbah, beliau mengatakan bahwa pada hari kiamat, berdasarkan ayat yang mulia ini, maka nanti akan terjadi sebuah peristiwa yang sangat besar, yaitu turun hujan bintang dari langit. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila jibalu suyirat, gunung-gunung suyirat, dijalankan,
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunung yang merupakan pasaknya bumi, seperti yang sudah kita pelajari dalam surah yang sebelumnya. Sehingga dengan gunung tersebut bumi tidak berguncang. Kita bisa hidup aman, tentram, nyaman di atas muka bumi ini. Namun di yaumul kiamah nanti, jibal, gunung-gunung akan dijalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala syekhuna, perkataan wa idzal jibalu suyirat ini melazimkan bahwasannya gunung-gunung tersebut di yaumul kiamah nanti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang sudah kita maklumi bahwa jibal adalah pasaknya bumi, dan ia memiliki apa ikhwah? Memiliki akar yang menjulang ke dalam bumi. Bahkan sebagian ahli mengatakan yang nampak itu hanya sepertiganya saja. Nanti di yaumul kiamah ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuliat min amakiniha, akan dicabut dari tempat-tempatnya. Setelah itu kemudian akan dijalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab sunallahi alladzi atqana kulla syai'. Wa taral jibala tahsabuha jamidah, dan engkau melihat jibal, gunung-gunung, kalian sangka gunung-gunung itu menjulang tinggi, kokoh, tetapi dia berjalan seperti berjalannya sahab, seperti berjalannya awan. Itulah perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul kiamah nanti, yang mengokohkan segala sesuatu. Di dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, wa bussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung dihancur luluhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yas'alunaka 'anil jibal qul yansifuha rabbi nasfa, dan mereka bertanya kepadamu wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang gunung-gunung, bagaimana di yaumul kiamah nanti. Maka katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghancurkannya sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'an safsafa, kemudian tanah yang asalnya ada gunung yang menjulang tinggi tersebut kemudian menjadi tanah yang safsafa, yang datar. La tara fiha iwaja wala amta, engkau tidaklah melihat tanahnya itu ada yang menggunduk dan tidak pula ada yang masuk ke dalam. Ya, tidak ada yang meninggi dan tidak ada yang mencekung ke dalam. Rata. Wa idzal jibalu suyirat,
wa idzal 'isharu uttilat, dan apabila isyar ini adalah jamak dari usyara. Usyara artinya adalah unta-unta yang bunting pada usia 10 bulan sampai melahirkan anaknya, yang rata-rata biasanya buntingnya itu selama 12 bulan. Jenis unta yang seperti ini ayul ikhwah adalah unta yang sangat disenangi oleh orang-orang Arab. Harta yang sangat disenangi dan dicari oleh orang-orang Arab. Biasanya dipelihara dengan sebaik-baiknya, digantungkan kepadanya harapan-harapan keduniaan dari sisi hartanya. Namun di yaumul qiyamah nanti, harta yang begitu sangat mulia, begitu sangat berharga, harta yang begitu sangat dicintai, ini utilat, dibiarkan, ditinggalkan, tidak dipedulikan lagi. Kenapa ikhwah? Karena saking dahsyatnya hari kiamat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kalian semuanya kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu syai'un 'adzim, adalah sesuatu yang sangat besar. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Pada hari kalian melihatnya, maka semua wanita yang menyusui anaknya, dia lupa terhadap anaknya yang disusuinya. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan wanita yang mengandung seketika itu melahirkan bayi yang dikandungnya. Dan kau melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah Subhanahu wa taala itu yang sangat dahsyat pada hari itu. Karena itu mata'ud dunya, sebaik apapun, seindah apapun, yang sangat besar manfaatnya bagi manusia, ketika itu tidak dipedulikan, termasuk isyar di sini. Wa idzal wuhush husyirat, wa idzal wuhush, dan apabila wuhush itu apa ikhwah? Binatang yang lawannya alifah. Alifah itu adalah binatang yang biasa kita pelihara, jinak. Lawannya jinak itu apa? Liar. Ya, binatang-binatang liar. Ini husyirat, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebutkan binatang-binatang liar? Wallahu a'lam bishawab. Sebagian ulama menjelaskan disebutkan binatang liar di sini untuk menunjukkan bahwa selain binatang liar itu lebih mudah untuk dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga
perkataan wa idzal wuhushu husyirat di sini ayol ikhwah fiddin rahimani wa rahmakumullah untuk menunjukkan bahwa semua binatang di yaumul qiyamah nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua binatang nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Sebagian ulama yang lain menjelaskan bahwa di antara wuhush di sana ada binatang-binatang yang sifatnya adalah siba. Binatang yang apa? Siba. Binatang apa ya siba itu? Hayawan muftaris. Apa siba itu? Kullu dzinabin minas siba fahuwa haram. Apa siba itu? Setiap binatang yang siba yang memiliki taring itu haram. Apa makna siba? Hah? Muftaris yang makan binatang yang lain, apa namanya? Hah? Binatang buas. Nah, di sana ada binatang buasnya. Binatang buas yang kebiasaannya ketika di dunia, ketika berkumpul ayol ikhwah, ini saling apa? Saling mendolimi, saling memangsa antara yang satu dengan yang lainnya. Namun di yaumul qiyamah nanti tidak akan terjadi seperti itu. Binatang-binatang buas yang di dunia begitu sangat buas, nanti di yaumul qiyamah akan dikumpulkan sesama binatang buas, sehingga ini menunjukkan bagaimana dahsyatnya hari tersebut. Sehingga binatang buas yang ketika di dunia asalnya tidak bisa dikumpulkan antara yang satu dengan yang lainnya, saking dahsyatnya hari tersebut, akhirnya kemudian apa? Bisa dikumpulkan oleh Allah SWT dengan sangat mudah. Ini menunjukkan bahwasanya hari tersebut adalah hari yang sangat dahsyat. Wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat. Dan apabila bihar ini jamak dari bahar. Bahar itu apa ya? Lautan ya, lautan. Nah, apabila lautan itu sujjirat. Perkataan sujjirat ayol ikhwah, apabila kita mengikuti penafsiran dari para ulama, memiliki beberapa penafsiran. Yang pertama, sujjirat yakni digabungkan, ya digabungkan. Sehingga tidak ada pemisah antara lautan yang satu dengan lautan yang lainnya. Di dunia ikhwah, lautan itu ada yang airnya asin dan ada yang tidak asin. Dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara keduanya ada pemisah, sehingga kemudian antara dua laut tersebut tidak bisa bertemu. Namun di yaumul qiyamah nanti batasan ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bercampur antara lautan yang satu dengan lautan yang lainnya. Kemudian yang kedua, maknanya adalah muliat. Lautan itu dipenuhi oleh air yang sangat besar, sehingga kemudian tumpah laut. Sehingga kemudian tumpah. Dari lautan
menurut penafsiran yang pertama tadi adalah disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini air lautan ini menjadi sangat banyak sehingga lautan-lautan itu penuh dengan air sehingga kemudian apa? Meluap. Ya. Setelah itu kemudian meluap. Kemudian penafsiran yang berikutnya adalah udrimat wa uqidat. Udrimat wa uqidat, yakni dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di lautan yang penuh dengan air dan kemudian meluap air tersebut dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga lautan yang ia lebih besar daripada daratan, lebih luas daripada daratan, ini menjadi lautan api. Kemudian penafsiran yang berikutnya yabisat. Ini jadi sujirat di sini maknanya adalah yubisat, dikeringkan. Jika kita tafsirkan ayat ini dengan menjamakkan, dengan memadukan penafsiran-penafsiran tersebut, atau kita padukan makna-makna tersebut, maka akan kita dapatkan bahwa makna sujirat, bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah akan menjadikan lautan airnya menjadi satu, kemudian menjadi meluap, tumpah, dan kemudian setelah itu lautan menjadi lautan api, dan setelah itu kemudian semua lautan mengering, tidak ada airnya sama sekali. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila nufus jiwa-jiwa itu zuwijat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa-jiwa ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Ayol ikhwah, jiwa-jiwa jin dan manusia ini akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik dikumpulkan dengan yang baik, yang jelek dikumpulkan dengan yang jelek. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa di yaumul qiyamah nanti jin dan manusia menjadi 3 golongan. Wa kuntum azwajan thalathah. Kalian itu menjadi 3 kelompok. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Kelompok yang pertama adalah ashabul maimanah, orang-orang yang mereka menerima catatan amalnya dari tangan kanannya. Ma ashabul maimanah, ya, betapa bahagianya golongan kanan tersebut. Ini golongan yang pertama. Mereka dikumpulkan menjadi satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi ashabul maimanah, golongan kanan. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Dan golongan yang kedua adalah golongan kiri. Duhai betapa celakanya golongan kiri tersebut. Nah, sebagaimana di dunia ada apa? Ekstrem kanan, ada ekstrem kiri istilahnya sebagian orang, ya. Ada golongan kanan, ada golongan kiri di yaumul qiyamah nanti.
Dan betapa celakanya golongan kiri tersebut. Kemudian golongan yang ketiga adalah was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun. Itu was-sabiqunas sabiqun. Dan orang yang as-sabiqun, orang yang bersegera menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dari kalangan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wa kuntum azwajan thalathah. Jin dan manusia nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai golongannya ketika di dunia. Barangkali inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, wa kuntum azwajan salasah. Dan kemudian yang diisyaratkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang mulia, al mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Sebagaimana ketika di dunia arwah kita ini akan mencari yang serupa dengan kita, maka di yaumul qiyamah nanti akan dikumpulkan jiwa-jiwa tersebut sesuai dengan golongannya. Yang solih bersama dengan yang solih, yang tolih bersama dengan yang tolih. Ketika di dunia yang solih dan setengah solih dan kurang solih ini biasanya juga sudah terbedakan. Di akhirat langit nanti lebih dibedakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau kemudian di sebuah komunitas misalnya, ini Masya Allah, ini yang solih kumpul terus dengan solih gitu ya, dan selalu mencari yang setipe dengan dia. Yang kurang mencari juga yang setipe dengan dia. Yang kurang lagi mencari yang setipe dengan dia. Ya. Kalau kita agak kerucutkan lagi gitu, santri juga macam-macam ya. Ini yang A ya ikut, selalu cari yang sesuai dengan yang A ini. Yang B juga begitu, selalu mencari yang sesuai dengan yang B. Yang C juga begitu, selalu mencari yang sesuai dengan yang C. Maka di yaumul qiyamah nanti Allah akan kumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita jadikan sebagai teman-teman akrab di muka bumi ini, orang-orang yang kita jadikan menjadi golongan kita. Karena itu ini ayol ikhwah merupakan anjuran bagi kita agar di muka bumi ini ya, kita mencari ya teman-teman yang baik. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang baik, dan kemudian di yaumul qiyamah nanti kita akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang baik tersebut. Dan ini insyaallah sudah kita maklumi bersama. Kalau kita lebarkan masalah ini, tentu ya akan sangat luas maknanya. Yang kita isyaratkan di sini ayol ikhwah, di antara maknanya wa idan nufusu zuwijat, di sini apa ikhwah tadi? Ketika di dunia ini hendaknya kita apa? Mencari teman-teman yang baik, yang bisa membawa kita ke arah yang baik.
Sehingga di yaumul kiamah nanti kita dikumpulkan bersama mereka. Wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila mau'udah, anak wanita yang dikubur hidup-hidup, su'ilat, ditanya untuk apa ikhwah? Apakah ditanya untuk dimintai pertanggungjawaban? Jawabannya tidak. Ditanya dalam rangka untuk menghinakan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang keji ketika mereka hidup di dunia ini, yaitu membunuh anak perempuannya, anak wanitanya hidup-hidup. Dan masuk ke dalam ini ayol ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah adalah orang-orang yang menggugurkan anaknya ketika masih ada dalam kandungan dan usianya adalah usia sudah ditiupkan ruh kepadanya. Kalau sudah ditiupkan ruh, usianya berapa ya, ikhwah? Usianya berapa? Mas. Usia janin ditiupkan ruh kepadanya, usianya berapa? 6 ya. Berapa? 120 hari. Inna ahadakum yujma'u khalqihi fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu alaqatan misadarik summa yakunu mudghatan misadarik summa yunfakhu ilaihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Berarti ketika usianya berapa ini? 120 hari. 120 hari itu berapa bulan? 4 bulan ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, dengan sebab dosa apa dia dibunuh. Wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila suhuf, lembaran-lembaran catatan amal, nusyirat, ya, dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unukihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan setiap manusia kami tetapkan catatan amalannya di lehernya, dan kami akan keluarkan baginya di yaumul qiyamah kitaban yalqahu mansyura, sebuah kitab, yakni catatan amalan-amalannya yang akan dia jumpai dalam keadaan mansyura, dalam keadaan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya terdapat catatan-catatan amalan kita semuanya. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, dan semua yang kecil dan yang besar mustatar, tercatat. Nah, wa kullu syai'in fa'aluhu fis subur, semua yang mereka lakukan ini dicatat di dalam lembaran-lembaran catatan amalan tersebut. Wa idzas samaa'u kushitat, dan apabila langit kushitat, kushitat ini dicabut dengan keras. Perkataan kushitat berasal dari kata kasyata, yang mana adalah menguliti kulit binatang. Ketika langit ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cabutan yang sangat keras,
Ya, apabila langit ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cabutan yang keras. Sehingga kemudian tidak ada lagi langit tersebut. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim yang menyala-nyala ini su'irat, dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disiapkan untuk siapa ikhwah? Untuk orang-orang kafir. Fatakun nar allati uiddat lil kafirin. Hendaknya kalian takut terhadap neraka yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang kafir. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga uzlifat ay quribat, apabila surga ini uzlifat ay quribat, didekatkan untuk siapa? Disebutkan dalam yang lain, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan surga didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga kemudian mereka tambah bergembira, tambah senang ketika melihat surga Allah Subhanahu wa taala. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Wa idzal jannatu uzlifat, didekatkan terhadap orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana tadi dalam ayat yang lain, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burizatil jahimu lil ghawin. Dan jahim, neraka jahim ini ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala lil ghawin, bagi orang-orang yang ghawin, ya. Orang-orang yang mereka melampaui batas, orang-orang yang pendosa, orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Jiwa mengetahui ma ahdarat, apa yang ahdarat, apa yang dia hadirkan, yakni apa yang dia lakukan ketika hidup di dunia ini, apa yang dia amalkan. Semuanya akan mengetahui ma ahdarat, apa yang telah dia hadirkan, apa yang dia telah lakukan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Pada hari setiap jiwa menjumpai apa yang diamalkan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang diamalkan dari kejelekan. Jiwa tersebut menginginkan bahwasanya antara dirinya dan antara kejelekan yang dilakukan amadan ba'ida, ada amadan ba'ida, ada rentang waktu yang sangat jauh. Nah, sehingga mereka bisa memperbaiki
diri mereka dan kemudian bisa mengamalkan amal-amal yang solih. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu, la di sini ayol ikhwah, lanya adalah la litaukid wa tanbih, la untuk menguatkan dan untuk tanbih, memberikan peringatan. Sehingga fala uqsimu di sini maknanya adalah uqsimu, uqsimu, uqsimu. Maka saya bersumpah, saya bersumpah, saya bersumpah. Bil khunnas. Al khunnas ini maknanya adalah an-nujum. Ini bintang-bintang yang khunnas. Apa maksudnya khunnas? Nampak di malam hari dan sembunyi di hari. Khunnas, nampak dan kemudian hilang. Ya, nampak di malam hari dan kemudian tidak nampak di siang hari. Al-jawaril kunnas. Al-jawari, ini bintang-bintang yang beredar. Al-kunnas, yang dia itu adalah kunnas, ya, yang dia adalah kunnas, bintang-bintang yang kunnas, yakni tidak nampak pada siang hari, nampak pada malam hari. Yang bintang-bintang tersebut beredar pada garis-garis orbitnya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullun fil falaki yasbahun. Dan masing-masing dari bintang-bintang dan bulan dan juga matahari, bumi, ini beredar pada porosnya. Kemudian wal-laili idza as'as. Wal-laili idza as'as. Dan malam hari idza as'as, apabila as'as. As'as ayol ikhwah bisa bermakna akbal, bisa bermakna adbar. Apabila menghadap dan apabila adbar, apabila tenggelam. Apabila menghadap atau terbit, ya, dan apabila adbar, apabila tenggelam. Namun wallahu a'lamu bishawab, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwa ditafsirkannya as'as di sini dengan makna akbal, bermakna atau matahari apabila malam hari apabila menghadap, apabila terbit, sehingga datang kemudian kegelapan, malam itu menutupi dunia. Makna as'as di sini akbal, kata beliau itu ansab, itu yang lebih sesuai. Walaupun bisa maknanya as'as adalah akbal ataupun adbar. Wa subhi idza tanaffas. Wa subhi idza tanaffas. Dan as-subhi, dan demi waktu subuh. Perhatikan di sini wal laili idza as'as. Wawunya di sini ikhwah adalah wawu qasam, ya. Wawu qasam. Demi malam hari idza as'as, apabila akbal, ya, apabila terbit, apabila menghadap.
wasubhi, dan demi waktu subuh. Idza tanaffas, idza tala, apabila terbit. Kemudian Allah SWT berfirman, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran laqaulu rasulin karim, sungguh ucapan rasulin karim, utusan Allah SWT karimin, yang mulia, lagi bagus, baik dalam khilqahnya maupun dalam khuluknya. Yang mulia, bagus, baik dalam khilqahnya dan khuluknya. Baik dalam khilqah, baik dalam bentuk fisiknya maupun dalam akhlaknya. Akhlak dalam ucapan-ucapannya maupun dalam perbuatannya. Karena itu malaikat ini tidak pernah mendahului ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu laqaulu rasulin karim. Rasulin karim di sini maksudnya adalah malaikat Jibril. Ucapan di sini dinisbatkan kepada malaikat Jibril dengan penisbatan tabligh, idhafatu qaul ila muballighihi. Dinisbatkannya ucapan kepada yang menyampaikan. Bukan kepada yang berbicara. Bukan dinisbatkan kepada mutakallim yaitu Allah Subhanahu wa taala, tetapi dinisbatkan kepada malaikat yang menyampaikan. Jadi idhofah di sini ayyuhal ikhwah adalah idhofatut tabligh. Innahu laqaulu rasulun karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Dzi quwwatin, yang memiliki kekuatan, nah, di dalam ayat yang lain dijelaskan tentang sifat dari malaikat Jibril, allamahu syadidul quwa, mengajarkan Al-Quran Karim kepada Rasulullah SAW, syadidul quwa, malaikat Jibril yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy, di sisi dzil 'arsy. Dzil 'arsy yang memiliki 'arsy, yang memiliki singgasana, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki 'arsy, dzul 'arsyil majid. Allah Subhanahu wa taala adalah dzul 'arsyil majid, zat yang memiliki 'arsy yang mulia. Dalam sebuah hadis yang mengajarkan kepada kita doa agar dihilangkan kesedihan-kesedihan yang menimpa diri kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim. Hafal insyaallah hadisnya ya wah ya. La ilaha illallahul azimul halim. Ya Allah, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah secara hak kecuali Allah, azimul halim, yang maha agung lagi halim, maha penyantun. La ilaha illallah rabbul arsyil karim, rabbul arsyil azim. La ilaha illallah yang memiliki arsyil azim, yang memiliki arsy yang agung.
La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallah, Tuhan, ya, langit dan bumi, dan Tuhannya arsy yang mulia. Dzil arsy, makin maksudnya yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin dari kata makanah, yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muta'in sama, yang ditaati, sama di sana, ini di langit. Malaikat yang ditaati oleh malaikat yang lainnya di langit. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mencintai seseorang yang ada di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan memanggil malaikat Jibril bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai fulan. Akhirnya kemudian malaikat Jibril akan mengumumkan kepada penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan fahibbuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai fulan, fahibbuh, maka taatilah, maka cintailah oleh kalian semuanya. Akhirnya kemudian malaikat yang ada di langit ini mencintai orang tersebut. Jadi perintah malaikat Jibril ditaati oleh para malaikat yang ada di langit. Amin, lagi terpercaya. Malaikat Jibril adalah malaikat yang amin, malaikat yang terpercaya. Ini menunjukkan ajul ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwa sanad dari Al-Quranul Karim adalah sanad yang zakiyah mutahharah, sanad yang suci. Kenapa demikian? Karena malaikat yang menyampaikan wahyu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini malaikat yang dzikuwah, sehingga tidak mungkin dikalahkan oleh makhluk Allah yang lainnya. Sehingga kemudian ada kemungkinan wahyu yang diwahyukan oleh malaikat tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami perubahan karena malaikatnya enggak kuat, sehingga apa? Ya, dia harus apa? Harus dibegal misalnya, ya, harus dirampok oleh yang lainnya, sehingga kemudian dirubah dan dikurangi. Nah, tidak seperti itu. Dan sangat amanah, sehingga tidak mungkin kemudian ditambah dan dikurangi. Ini adalah menunjukkan bahwasanya sanad dari Al-Quranul Karim adalah sanad yang zakiyah mutahharah, sanad yang suci. Dan ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam bentuk kekurangan, segala macam bentuk cacat. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak datang kebatilan sedikit pun dari arah depannya dan juga tidak dari arah belakangnya. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun. Dan bukanlah sahibukum, sahabat kalian. Maksud dari sahibukum di sini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi ijma'il ulama. Menurut kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin bahwa sahibukum di sini adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan tidaklah sahabat kalian yakni Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam
itu bimajnun, orang yang majnun, orang yang gila. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata sahibukum untuk memberikan pengertian bahwa kaum kafir Makkah pada waktu itu adalah orang-orang yang betul-betul kenal dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW adalah sahabat mereka, tinggal bersama dengan mereka. Mereka mengetahui nasabnya, mereka mengetahui sifat-sifat Nabi SAW dari kecilnya. Wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah sahabat kalian itu bimajnun, orang yang gila. Ini menolak tuduhan dari orang-orang kafir pada waktu itu bahwa Rasul Muhammad SAW ada penyakit gila pada diri Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh Rasul Muhammad SAW telah melihat Rasulun Karim dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin muta'in sama amin, tadi bil ufuqil mubin, di ufuk yang terang. Naam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Rasul malaki, yaitu malaikat Jibril, di ufuk. Apa itu ufuk? Ufuk adalah apa? Garis yang memisahkan antara bumi dan langit, yang biasa muncul darinya ini apa? Warna merah kalau ada di timur, ya, atau juga apa, sinar terang di ufuk timur, ya, di ufuk timur untuk ufuk barat. Ini garis yang memisahkan antara langit dan bumi. Nabi SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, lahu situmiati janah. Malaikat Jibril memiliki berapa? Situmiati janah, 600 sayap, dan setiap sayapnya itu saddal ufuk, memenuhi ufuk, ya, kursinya antara langit dan bumi. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, wa ma huwa 'alal ghaib, dan tidaklah sahibukum tadi Rasul Muhammad SAW 'alal ghaibi, atas sesuatu yang gaib. Maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim, karena asalnya Al-Qur'anul Karim ini asalnya adalah sesuatu yang gaib, baik bagi Rasul Muhammad SAW maupun bagi malaikat Jibril dan juga bagi umatnya. Ini asalnya sesuatu yang gaib. Karena itu di sini gaib, ya, ini adalah merupakan takbir dari Al-Qur'anul Karim. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dhanin di sini ada maknanya bakhil, tidaklah bakhil. Semua apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad SAW dari Al-Quranul Karim telah disampaikan semuanya oleh Rasul Muhammad SAW kepada umatnya. Nabi SAW telah benar-benar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, baligh ma unzila ilaika, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu. Kemudian ayol ikhwah, perkataan dhanin dalam bacaan yang lain itu pakai ukhtu ta, itu dha. Kalau di sini dot, ini ukhtu shad. Dalam bacaan yang lain pakai
Donin mana adalah muttaham, ya, tidaklah muttaham, ya, tidaklah muttaham, tidaklah tertuduh, ya, tidaklah tertuduh dalam akhlaknya dan tidaklah tertuduh dalam akalnya, sehingga ada cacat pada akalnya atau ada cacat pada akhlaknya, tidak sama sekali, ya. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, dan bukanlah Al-Qur'an itu adalah ucapan syaitonir rajim. Syaitan rajim yang rajim yang marjum, yang dijauhkan dan dilempar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedurhakaannya yang teramat sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aina tadhhabun, maka kemanakah kalian akan pergi? Kemana kalian akan pergi jika memang Al-Quran itu kondisinya seperti itu, dan kemudian pembawa risalah yang berupa Al-Quran baik dari Rasul Malaki maupun Rasul Bashari, mereka adalah orang yang sempurna khilqahnya dan sempurna akhlaknya. Kemana kalian pergi? Kemana kalian letakkan akal sehat kalian sehingga kemudian kalian mengingkari kebenaran Al-Quranul Karim, termasuk di dalamnya ajaran yang ada dalam Al-Quranul Karim, yaitu ajaran tentang al-ba'su ba'dal maut, kebangkitan setelah kematian. Termasuk di dalamnya ajaran yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di yaumul qiyamah nanti. Kemana kalian pergi? Dan kalian letakkan di mana akal kalian? Fa aina tadhhabun? In huwa illa dzikrul lil alamin. In di sini mana adalah sama dengan ma. Bukanlah ia illa dzikrun lil alamin. Bukanlah ia melainkan dzikrun lil alamin, peringatan lil alamin bagi alam semesta. Alamin adalah jamak dari alam, wal alam adalah kullu ma siwallahi subhanahu wa ta'ala, sebagai peringatan bagi alam semesta. Al-Quran adalah zikr. Karena itu dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Quran adalah zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang telah menurunkan zikr Al-Quran, yang ia berfungsi sebagai peringatan. Wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in samma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil 'alamin. Kemudian akhirnya liman syaa'a minkum ayyastaqim, barang siapa yang menghendaki di antara kalian an yastaqim, dia akan menjadi orang yang istiqomah. Istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian menghendaki kecuali ayyasha Allahu rabbul alamin, jika Allah Rabbul alamin menghendakinya.
Ayyuhal ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, ayat yang terakhir ini menunjukkan bahwasanya kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki masyiah, yang memiliki kehendak, tetapi kehendak kita ini tidaklah akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hamba memiliki kehendak, namun kehendaknya ini tidaklah mustaqil, tidaklah bersendirian, tetapi berada di bawah masyiah Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah yang berkaitan dengan masyiah di sini tidak kita bahas secara lebih rinci lagi, karena ini masalah yang cukup pelik dalam masalah ini. Insyaallah nanti bisa dipelajari di pelajaran-pelajaran yang lain, terutama dalam pelajaran akidah. Yang mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama pada kesempatan malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan duduk kita di majelis ilmi dinilai dan dicatat sebagai amal soleh, dan kemudian mudah-mudahan kita keluar dari majelis ini dengan keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa habibina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.